Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem informasi dan organisasi. Nah, di sini yang nanti akan banyak kita bahas adalah sebenarnya fitur-fitur organisasi apa saja yang harus diketahui dan dipahami oleh manajemen, oleh para manajer, terutama dalam rangka membuat dan menggunakan sistem informasi agar nantinya sistem informasi itu dapat digunakan secara baik dan organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, poin awal yang mau saya sampaikan adalah Loudon mengatakan bahwa information systems and organizations influence one another. Jadi, baik itu sistem informasi maupun organisasi itu sebenarnya sifatnya saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, bagaimana pengaruhnya? Maka bisa kita lihat misalnya, information systems are built by managers to serve the interests of the business firm. Jadi, pengaruh yang pertama adalah sistem informasi itu dibuat oleh para manajer ya, dibuat oleh organisasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari organisasi bisnis tersebut. Itu pengaruh sistem informasi terhadap organisasi. Nah, di sisi yang lain, pengaruh organisasi ke sistem informasi adalah the organization must be aware of and open to the influences of information systems to benefit from new technologies. Jadi pengaruh yang kedua adalah organisasi itu harus bisa menyadari, kemudian bisa terbuka terhadap pengaruh apa saja sih yang sebenarnya bisa didapatkan dari sistem informasi dalam rangka untuk mendapatkan beberapa manfaat dari teknologi yang mereka gunakan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya information system, sistem informasi dan organisasi itu tidak bisa dipisahkan, saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi itu diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan, ya. Sementara di sisi yang lain, organisasi itu juga harus bisa menyadari manfaat apa saja yang bisa mereka dapatkan dari sistem informasi, dari teknologi yang mereka gunakan. Nah, ini konsep dasar dulu yang harus kita pahami sehingga kita bisa semakin merefleksikan bahwa sebenarnya antara organisasi dengan sistem informasi itu sifatnya saling mempengaruhi. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa the interaction between information technology and organizations is complex and is influenced by many mediating factors. Jadi, kalau tadi di awal kita sepakat nih bahwa antara organisasi dengan sistem informasi itu saling mempengaruhi kan gitu ya. Nah, ternyata interaksi antara dua pihak ini, antara organisasi dengan teknologi informasi ini sangat kompleks, sangat rumit. Ya, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dalam artian gini, kadang kan kita mikirnya, ya sudahlah, organisasi zaman sekarang ini di era revolusi industri keempat sudah langsung pakai aja teknologi informasinya, langsung perkuat jaringan internetnya. Kadang kita hanya berpikir sesimpel itu, padahal not as simple as that. Kompleks sebenarnya. Kenapa? Karena di tengah-tengah interaksi antara organisasi dengan teknologi informasi, itu ada faktor-faktor lain yang memediasinya, ada faktor perantaranya. Dan faktornya nggak cuma satu, ada banyak sekali faktor yang menjadi mediator dari pengaruh antara organisasi dengan teknologi informasi. Apa saja faktornya? Yang pertama, faktor yang pertama jelas lingkungan kan gitu ya. Kita bisa tahu bahwa organisasi dan teknologi informasi itu
tentu tidak boleh melupakan elemen lingkungan di mana organisasi itu berada. Kemudian yang kedua, faktor budaya, culture. Ini jelas. Ya. Nanti akan kita lihat nih di video di beberapa bagian berikutnya bahwa budaya organisasi itu ada. Ya, dan itu akan mempengaruhi teknologi informasi apa yang digunakan. Kemudian ada struktur organisasi. Ya. Bahwa setiap perusahaan, setiap organisasi punya strukturnya masing-masing. Dan itu nanti juga akan mempengaruhi sebenarnya mau pakai teknologi informasi yang mana kan gitu. Kemudian bisnis prosesnya, aktivitas bisnisnya. Bisnis proses seperti apa yang nantinya akan dimediasi, yang nantinya akan akan dimasukkan ke dalam sistem teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian ada juga politik, ya, politik yang ada dalam organisasi ini nanti kaitannya misalnya bagaimana sih sudut pandang setiap orang yang ada dalam organisasi itu terhadap teknologi informasi yang dipakai. Apakah semuanya akan menerima atau ada mungkin terjadi penolakan, user resistance gitu kan. Nah, itu contohnya. Kemudian manajemen decisions, keputusan-keputusan manajemen. Teknologi yang dipakai apa untuk mencapai tujuan yang bagaimana, strategi apa yang nanti akan disejajarkan dengan teknologi informasi. Kemudian kalau ternyata pesaing itu sudah pakai teknologi yang kita gunakan, pengembangan apa lagi yang bisa kita lakukan dan lain sebagainya. Intinya di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang tadi saya sudah sampaikan di awal nih, bahwa interaksi antara organisasi dengan teknologi informasi itu sangat rumit. Terutama karena ada faktor-faktor yang banyak ini yang memediasi antara organisasi dengan teknologi informasi. Nah, sebelum kita melihat faktor-faktor dari fitur-fitur organisasi, maka kita harus tahu dulu apa sih organisasi itu. What is organization? Kalau dari Loudon dia mengatakan organization is a stable and formal structure that takes resources from the environment and then process the resources to produce output. Ya, jadi dari definisi itu ada 3 hal yang bisa kita lihat bahwa yang namanya organisasi itu adalah suatu struktur yang formal dan stabil. Formal ini berarti jelas ada aturan-aturannya gitu ya. Karena kita tahu ada konsep formal dan informal. Kemudian stable ya, cenderung stabil. Kalau kita bicara organisasi itu kan stabil nih sifatnya ya. Kemudian mereka akan mengambil atau menggunakan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar mereka, ya, take resources from the environment, dan mengubah sumber daya itu, ya, mengolah sumber daya itu untuk menghasilkan output, apapun nanti outputnya, goods or services misalnya. Ini definisi tentang suatu organisasi. Maka kalau dilihat dari gambar yang disampaikan oleh Loudon, kita juga akan bisa melihat ya, bahwa dalam konsep organisasi itu kita juga akan mengenal istilah input process output, yaitu organisasi akan mengambil sumber daya yang ada di lingkungan sekitar mereka, kemudian sumber daya itu akan digunakan untuk diolah, dan akhirnya menghasilkan output yang nanti akan dikembalikan ke lingkungan mereka. Nah, ini konsep suatu organisasi. Nah, kemudian fitur-fitur apa saja sih yang dimiliki oleh organisasi? Yang pertama adanya routines and business process. Ya. Setiap organisasi itu pasti memiliki SOP-nya, memiliki standard operating procedure, dan untuk organisasi bisnis itu ada business process-nya. Maka kalau teman-teman membayangkan suatu perusahaan misalnya seperti Starbucks tadilah, kita ambil contoh Starbucks nih. Tentu mereka punya SOP-nya, misalnya bagaimana standar operating procedure kalau vendor itu, kalau kita mau beli barang, kalau Starbucks mau beli bahan baku ke pemasok, itu pasti ada.
Atau bagaimana SOP-nya kalau pelanggan itu mau memesan kopi misalnya. Itu juga pasti ada SOP-nya. Ya, ada routines dan ada bisnis prosesnya. Bisnis proses kemarin sudah kita lihat nih. Ya. Misalnya bagaimana bisnis prosesnya Starbucks terkait dengan generating revenue, terkait dengan memperoleh pendapatan, gitu kan. Dari aktivitas menjual kopi dan teman-temannya. Bagaimana bisnis prosesnya Starbucks ketika mereka akan merekrut karyawan yang baru. Dan seterusnya. Teman-teman bisa menggunakan contoh di video yang sebelumnya ketika kita bicara tentang bisnis proses. Ya, bagi yang pengen tahu bisnis proses itu apa, nah silahkan dicek video yang ada di channel saya ini ya. Nah intinya kita semakin tahu bahwa all organizations are composed of individual routines and behaviors, a collection of which make up business process. Jadi aktivitas-aktivitas tunggal, ya, aktivitas-aktivitas individu rutin itu tadi ternyata bisa membentuk suatu proses bisnis. Nah, kemudian a collection of business processes make up the business firm. Sekumpulan proses bisnis itu akan merepresentasikan suatu perusahaan. Jadi alurnya seperti itu. Ketika tadi saya mengatakan Starbucks pasti punya SOP-SOP tertentu yang mewakili aktivitas rutin tertentu, nah SOP-SOP tunggal ini ya, akan bisa membentuk suatu proses bisnis. Ya. Dan masing-masing proses bisnis, ya, setiap proses bisnis ini, ketika mereka sekumpulan proses bisnis ini nantinya akan bisa merepresentasikan suatu perusahaan bisnis. Nah, bagaimana kaitannya dengan sistem informasi? Lauden mengatakan bahwa new information system applications require that individual routines and business processes change to achieve high level of organizational performance. Jadi ketika perusahaan itu sudah memiliki serangkaian proses bisnis, sudah memiliki serangkaian prosedur, terkadang prosedur dan proses bisnis ini harus berubah. Kenapa? Karena ketika perusahaan menggunakan sistem informasi yang baru, kan pengennya kinerjanya menjadi lebih baik, kan gitu ya. Nah, maka tidak jarang penerapan sistem informasi yang baru ini mensyaratkan adanya beberapa perubahan dalam proses bisnis. Seperti yang kemarin kita bahas nih, ketika misalnya kalau toko buku zaman dulu itu menjual bukunya hanya secara offline gitu kan, kita datang ke toko buku, kita beli, bayar di kasir, selesai. Tetapi sekarang ketika menggunakan sistem informasi yang berbasis internet, ya, ada proses bisnis yang berubah. Misalnya ketika akhirnya toko buku itu menjual bukunya secara online. Nah, ada beberapa yang harus disesuaikan, harus diubah sehingga nanti kinerja organisasi itu bisa menjadi lebih baik. Nah, itu fitur yang pertama. Adanya aktivitas rutin dan proses bisnis. Kemudian yang kedua, fitur yang kedua adalah adanya organizational politics, adanya politik organisasional. Nah, di sini latar belakangnya adalah kalau kita bicara tentang konteks organisasi, ya, apapun itu bentuknya, organisasi itu kan di dalamnya ada banyak manusia, ada banyak orang. Nah, banyak orang ini, ya, people in organizations, itu akan menempati berbagai macam posisi yang berbeda satu sama lain, kemudian mereka juga punya keahlian yang berbeda satu sama lain, punya perspektif yang berbeda satu sama lain, kan gitu. Tidak mungkin dalam satu organisasi itu orang-orangnya punya perspektif yang sama semua. Punya keahlian yang sama persis, nah itu kan juga sangat sulit kan gitu ya. Kalaupun ada keahlian yang sama, pasti tetap ada unsur yang membedakan, entah dari entah dari perspektifnya atau dari concernnya atau yang lainnya. Nah, perbedaan-perbedaan ini tadi kemudian akhirnya menghasilkan adanya perbedaan sudut pandang
Tentang apa? Tentang bagaimana sumber daya itu akan digunakan, bagaimana rewards and punishment itu akan diterapkan di organisasi, dan lain sebagainya. Maka tidak heran kita sering mendengar misalnya dalam suatu organisasi ada perdebatan yang panjang bagaimana misalnya investasi akan dilakukan oleh perusahaan kan gitu ya. Perlu diskusi dulu, tidak bisa langsung diputuskan saat itu juga kan gitu. Karena setiap orang itu akan memiliki sudut pandang yang berbeda satu sama lain. Nah, munculnya sudut pandang yang berbeda satu sama lain ini pada akhirnya akan menghasilkan atau akan memunculkan yang namanya politik organisasional. Jadi politik organisasional itu bisa muncul karena setiap orang dalam organisasi itu punya latar belakang yang berbeda, di mana latar belakang yang berbeda itu akhirnya akan menghasilkan sudut pandang yang berbeda juga. Nah, maka kemudian Lauden mengatakan, managers who know how to work with the politics of an organization will be more successful than less skilled managers in implementing new information system. Jadi managers yang tahu bagaimana cara bekerja dengan adanya politik organisasi ini, maka mereka akan lebih berhasil daripada managers yang kurang memahami politik organisasi, terutama dalam konteks penerapan sistem informasi. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena kita juga harus menyadari ketika suatu organisasi akan menerapkan sistem informasinya, padahal di satu sisi setiap organisasi itu terdiri dari banyak orang di dalamnya yang punya sudut pandang berbeda, maka nanti respon terhadap implementasi sistem informasi itu juga akan berbeda. Nah, ini yang harus bisa dikelola oleh para manajer. Termasuk ketika nanti akan mengantisipasi apakah orang-orang di dalam organisasi itu akan langsung menerima sistem informasi yang baru atau mereka cenderung akan menolak dulu. Nah, ini yang harus dipahami oleh setiap manajer. Itu yang kedua, organizational politik. Yang ketiga, ini tadi sudah saya sebutkan di awal, adanya budaya, organizational culture. Nah, di sini kita akan melihat bahwa sebenarnya budaya organisasi itu akan ibaratnya seperti dua sisi mata uang gitu ya. Di sisi yang pertama, organizational culture is a powerful unifying force that restrains political conflict and promotes common understanding, agreement on procedures, and common practices. Jadi menurut Lauden, di suatu sisi, budaya organisasi ini sebenarnya adalah kekuatan pemersatu nih. Kekuatan yang bisa menyatukan setiap orang dalam suatu organisasi, ya, bisa menghasilkan kesepakatan bersama, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Lauden mengingatkan, di sisi yang lain, at the same time, organizational culture is a powerful restraint on change, especially technological change. Jadi di sisi yang lain, budaya organisasi ini juga bisa menjadi kekuatan yang sangat dahsyat, terutama untuk konteksnya untuk menolak adanya perubahan, terutama dalam hal perubahan teknologi. Ini yang kemudian secara reflektif saya dapat mengatakan kita disadarkan bahwa yang namanya budaya organisasi kan di mana-mana pasti ada gitu ya. Bahwa budaya organisasi ini ibarat dua sisi mata uang itu. Ya kan? Di satu sisi dia bisa menyatukan banyak pendapat, bisa menyatukan banyak orang, tetapi di sisi yang lain kita diingatkan bahwa budaya organisasi ini bisa menimbulkan penolakan atau pengekangan lah ya. Restraint itu pengekangan. Artinya misalnya ada karyawan yang mau menolak
teknologi baru yang digunakan. Nah, tetapi ternyata penolakan itu tidak akan berdampak banyak. Kenapa? Karena secara budaya organisasi, manajemen itu sudah meminta untuk semua karyawan wajib dalam menggunakan teknologi itu. Nah, ini yang menimbulkan akhirnya budaya organisasi itu semacam dua sisi mata uang. Kemudian yang keempat, organizational environment, ya, lingkungan organisasional. Loudon mengatakan bahwa environments and organizations have a reciprocal relationship. Jadi ada hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya. Environments shape what organizations can do, but organizations can influence their environment and decide to change environments altogether. Jadi di satu sisi, lingkungan itu dapat membentuk organisasi, terutama terkait apa saja yang akan dilakukan oleh organisasi itu. Tetapi di sisi yang lain, organisasi itu dapat mengubah lingkungan, ya, dapat mempengaruhi lingkungan dengan cara mengubah lingkungan sekitar mereka. Maka kemudian di sini disebutkan information technology plays a critical role in helping organization perceive environmental change and in helping organizations act on their environment. Jadi teknologi informasi itu peranannya adalah dalam membantu organisasi dalam rangka dalam rangka mengakomodasi terjadinya perubahan lingkungan ini. Kemudian juga membantu organisasi bagaimana organisasi itu bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Maka di sini kalau kita bicara tentang organisasi dan lingkungannya, ini diibaratkan kayak mata gitu ya. Jadi ini ada jadi analoginya adalah mata kita ini kan juga ada beberapa komponen ya. Jadi mata secara keseluruhan mata itu adalah perusahaannya. Kemudian bagaimana kita melihat sesuatu. Nah, ini kan ada kornea ya. Nah, ketika kita mau melihat sesuatu, ketika perusahaan mau melihat lingkungannya di luar sana, yang menjadi kornea adalah sistem informasinya. Karena sistem informasi diharapkan dapat berperan lebih, ya, membantu perusahaan, bagaimana perusahaan dapat mengubah lingkungannya atau bagaimana perusahaan itu dapat bertindak untuk berkontribusi banyak terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan itu konteksnya macam-macam ya, bisa pemerintah, kompetitor, pesaingnya, pelanggan, institusi keuangan, kemudian teknologi, dan lain sebagainya. Itu fitur yang keempat. Nah, ini sebagai tambahan ketika kita bicara tentang organisasi dan lingkungan, kenapa tadi disebutkan sistem informasi itu juga bisa membuat organisasi mengubah lingkungannya atau bagaimana organisasi itu bertindak, karena kita tahu bahwa di zaman sekarang ketika semakin banyak teknologi yang eksis gitu ya, yang muncul, kita sering juga mendengar istilah disruptif teknologi. Teknologi yang disruptif, yang mengganggu dalam tanda kutip nih ya. Kenapa dikatakan disruptif, mengganggu? Karena pada akhirnya teknologi ini dapat menghasilkan organisasi yang mampu menang dan akhirnya ada yang kalah juga. Ada yang winners, ada yang losers. Gara-gara teknologi ini. Maka kita bisa lihat contohnya misalnya. Contoh misalnya situs internet nih. Kalau dari versinya Loudon, website itu, World Wide Web, ya, WWW, itu munculnya tahun 89. Dan situs internet ini disebut sebagai Global Database of Digital Files and Pages, instantly available. Jadi database umum yang berisi tentang file-file digital yang bisa tersedia secara cepat. Nah, teknologi World Wide Web ini yang menang akhirnya siapa? Yang menang adalah perusahaan-perusahaan penyedia konten yang sifatnya online. Karena akhirnya orang mulai banyak menggunakan situs internet untuk mengakses berita, untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan secara cepat harus tersedia pada saat itu juga. Ya, membuat akhirnya perusahaan-perusahaan penyedia konten online ini menjadi mampu bersaing, ya, dan menyebabkan beberapa perusahaan itu menjadi kalah.
yaitu terutama perusahaan-perusahaan tradisional, misalnya perusahaan yang masih menggunakan atau masih memproduksi koran secara hard copy, secara tercetak. Ini kan sekarang pun juga kita alami gitu ya. Kemarin saya mengatakan bahwa di zaman saya remaja saya sering membaca koran yang sifatnya cetak itu yang tercetak, tetapi sekarang saya sendiri mulai jarang membaca yang seperti itu. Karena apa? Karena sekarang sudah banyak tersedia berita-berita secara online yang bisa kita akses secara lebih cepat. Nah, itu salah satu contoh saja bahwa teknologi itu terkadang berdampak pada lingkungan, menghasilkan ada perusahaan yang menang, ada perusahaan yang kalah karena teknologi tersebut. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nanti teman-teman bisa mencoba mengeksplorasi sendiri apa saja sih disruptive teknologi yang sekarang ini semakin sering muncul yang ada di sekitar kita. Oke, kemudian fitur yang kelima adalah struktur organisasi. Setiap manajer harus bisa memahami bahwa bagaimana struktur organisasi di perusahaannya. Sehingga nanti sistem informasi itu dapat digunakan dengan baik. Contohnya, misalnya, di sini kita dikenalkan pada beberapa jenis struktur organisasi. Entrepreneurial structure, machine bureaucracy, divisionalized bureaucracy, professional bureaucracy, dan edukasi. Misalnya kita lihat yang struktur entrepreneurial ini. Deskripsinya adalah struktur organisasi yang seperti ini, yang berbasis entrepreneurial, itu struktur organisasi untuk perusahaan kecil tetapi yang berada dalam lingkungan yang berubah secara cepat. Nah, struktur organisasinya seperti apa? Struktur organisasinya itu sangat simpel dan hanya dikelola oleh sedikit orang gitu ya, tidak banyak orang. Nah, ini contohnya adalah kalau akhir-akhir ini teman-teman sering melihat adanya bisnis startup yang baru muncul. Ya, itu kan biasanya skalanya masih kecil nih ya, small startup bisnis. Nah, skala kecil ini ya, perusahaan-perusahaan skala kecil ini biasanya menggunakan struktur organisasi yang berbasis entrepreneurial ini. Simple, kemudian dikelola hanya oleh beberapa orang tertentu, mungkin bisa juga hanya dimanajeri oleh satu orang misalnya. Ya. Nah, ini akan membedakan nantinya dengan perusahaan-perusahaan yang skala lebih tinggi. Kemudian bisa juga kita lihat bahwa struktur organisasi itu juga bisa membedakan antara satu jenis organisasi dengan organisasi lainnya. Ada yang struktur organisasinya berbasis knowledge, maka sifatnya profesional birokrasi, didominasi oleh kepala departemen, ya kan? Dan mengutamakan keahlian dan pengetahuan profesional. Misalnya organisasi pendidikan, ya, seperti kampus nih. Kampus kan mengutamakan keahlian dan pengetahuan profesional kan gitu ya. Maka untuk yang bisa mengajarkan materi ya hanya dosen yang misalnya sekarang sudah lulus S2 dan lain sebagainya. Atau rumah sakit. Rumah sakit kan juga menggunakan tipe organisasional yang sama ya. Profesional birokrasi. Kenapa? Karena di rumah sakit itu yang bisa memberikan layanan hanyalah para tenaga ahli profesional. Ya, yang bisa mendiagnosa ya dokter kan gitu ya, yang bisa merawat pasien ya hanya perawat dan dokternya kan gitu. Tidak sembarang orang bisa melakukan hal itu. Intinya di sini yang mau saya sampaikan adalah setiap manajer harus paham dulu organisasional di tempat mereka berada itu tipenya apa. Karena ini nanti yang akan menentukan apakah sistem informasi itu dapat dilakukan dengan baik atau tidak, dapat diterapkan dengan baik atau tidak. Kemudian bagian terakhir dari video yang ini adalah dari kelima fitur tadi ternyata masih belum cukup, artinya masih banyak fitur-fitur lain di luar sana yang bisa kita gunakan sebagai bagian dari pemahaman para manajer. Misalnya, setiap organisasi pasti punya tujuan, nah itu juga menjadi fitur organisasi.
di bukunya Loudon ini disebutkan ada berbagai macam jenis tujuan, ada koersif, utilitarian, ada normatif, dan lain sebagainya. Kemudian fitur lain selain tujuan adalah constituencies-nya, ya, kepada siapa organisasi itu akan memberikan kontribusi. Ya. Misalnya ada yang organisasi yang memang berusaha untuk memberikan kontribusi pada para anggotanya, kepada klien, kepada stockholder pemegang saham ini ya, atau kepada masyarakat umum. Kemudian leadership, gaya kepemimpinan itu juga menjadi fitur lain yang bisa dipertimbangkan dalam memahami suatu organisasi. Ada organisasi yang kepemimpinannya demokratik, ada organisasi yang kepemimpinannya bersifat otoriter atau authoritarian. Kemudian fitur lainnya adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh organisasi itu. Ya. Ada organisasi yang melakukan tugas yang secara rutin, ada yang non-rutin. Jadi intinya fitur-fitur organisasi ini tidak hanya terbatas 5 tadi, ya, politik, budaya, dan lain sebagainya, tetapi tetap bisa mempertimbangkan fitur-fitur lainnya ini. Ya. Tujuan organisasi, tugas organisasi, constituencies, dan leadership. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk membahas mengenai fitur-fitur organisasi apa saja yang harus dipahami oleh para manajer. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Intinya, seorang manajer itu harus memahami ya, hal-hal apa saja yang ada di organisasinya. Oke, terima kasih. Nanti tetap stay di kanal ini ya, karena setelah ini kita akan mendiskusikan hal-hal lain berkaitan dengan dampak sistem informasi terhadap organisasi.